Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih, Allah sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin tentang puasa dan Ramadan sudah terlalu banyak disampaikan Ustaz. Malam ini kita akan bahas surat Al-Hadid, ya, surat 57 ayat 20 dan 21, ya, surat Al-Hadid ayat 20 dan 21. Kita baca ayatnya, surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi kama saligaisin amjabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling membanggakan dan saling berlomba banyak harta dan anak cucu. Kehidupan dunia seperti air yang turun dari hujan, air turun dari langit, lalu menumbuhkan tanaman. Kemudian kau lihat tanaman itu hijau, yang hijaunya mencengangkan orang yang memandang. Lalu tanaman itu engkau lihat warnanya menjadi kuning, lalu dia layu dan jatuh menjadi sampah. Di akhirat ada azab yang pedih dan ampunan dari Allah dan keredaannya. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Nah, itu artinya, ya, surat Al-Hadid ayat 20. Jadi di ayat ini Allah membuat perumpamaan, ya, tentang kehidupan kita di dunia ini yang sangat singkat dan cepat. Yang perumpamaannya seperti tanaman. Nah, sebelum Allah menyebutkan kehidupan itu perumpamaannya seperti tanaman, Allah menyebutkan fase-fase kehidupan kita. Mulai dari kita menghuni bumi sampai meninggalkan kehidupan di atas muka bumi. Kata Allah ada 5 tahap. Semua kita pasti melalui tahap itu. Ya, 5 tahap kehidupan yang semua kita pasti melewatinya. Bapak Ibu boleh mengukur saya sekarang di fase yang mana. Karena tidak lebih dari 5 itu. Ya, bila sampai sudah yang 5, nah, kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Fase pertama namanya la'ibun, fase bermain-main. Nah, kok pasti kanak-kanak atau model di luar tuh dah. Nah, main-main, sewang semayang nyo main, orang ceramah nyo main, bawa ke pasar nyo main, pergi ke pantai nyo main, ya, ke mall main, dah itu di rumah main. Itu pastinya itu tuh. Masa kanak-kanak, semua kita mengalami masa itu, masa bermain-main. Nah, tapi itu lewat, ya. Nah, kalau ada apa-apa ibu suka main-main dan terlambat, main-main tak kini nih. Ada apa-apa kalau gaya kau suka main-main aja. Makin gaya suka main domino, main koa. Kalau terlambat tu main dulu. Ini orang bermain tu pak akalnya penuh lagi, kok main. Nah, kalau sempurna akal orang tak main lagi. Jadi kalau ada suka main-main tu tak ada akal sempurna lagi. Ya, Pak. Kalau suka main-main itu ada akalnya penuh itu. Nah, makanya anak-anak kau pebo suka main-main, karena akalnya sempurna itu. Habis masa bermain-main, datang masa lahun, bagalui, bagara.
galak. Tu saya kerajo. Aku masuk ABG, masuk Bapak Ibu SMP dulu. Kerajo bakara, galui, galak. Jadi anak-anak SMP itu dah cetu kerajo itu. Masuk puber tu. Galak saya kerajo. Berkumpul sama-sama laki-laki lalu pedusi galak. Berkumpul pedusi sama-sama lalu laki-laki galak. Tapi itu lahun namanya. Masuk bergara-gara, bergalut-galut, bergalak-galak. Jadi kalau ada apa-apa ibu suka bergalut-galut dah gaya kalau terlambat. Galut-galut dah kini, galut-galut dulu ni. Nah, itu namanya lahun. Habis masa lahun datang masa zina, masa berhias, merancak-rancak. Aku masuk SMA, masuk di puncak rancak. Ibu-ibu paling rancak ketika itu, sange rancak. Bapak sange gagah masuk SMA. Makanya ibu-ibu ketika SMA dulu dah, babadak, lipstick, make up, camin dah tu. Tiap hari camin, kan kamari camin. Nampak auto tagak macam ni je bagai. Ini rancak. Memang tu masuknya rancak-rancak. Dia masuk SMA tu masuk rancaknya tu. Ya. Rancak-rancakan. Jalan berancak-rancakan. Kadang dah rancak tapi kerancak-rancakan. Mati kerancak-rancakan. Mengecek berancak-rancakan dah betul. Jadi anak-anak SMA tu kalau ngecek ibu dah berancak-rancakan tu. Coba dengar yang ngecek. Emang masalah Allah. Itu kerancak-rancakan. Itu masuknya berancak-rancak. Bapak ibu lah lewat tu. Lewat. Dulu ibu pandai rancak. Kini dah tinggal sisa-sisa rancak. Dulu ibu tiap hari bacamin tu, sawanta bacamin. Kini dah mulai malai bacamin. Sabanta ibu takwi bacamin. Kini jadi tak dole dia jadi. Gila tangga, pipi lah karipui uban lah putih kepala tu. Awak pun lah takwi jadi awak. Tapi pandai rancak dulu. Lewat. Masuk zina lewat. Habis masa zina datang tafakhur namanya. Tafakhur ini masa berbangga-bangga dengan capaian. Aku di puncak karir. Umur 40 kata itu di puncak karir. PT sadang banyak, jabatan lah lenteng, status sosial lah mapan. Pokoknya lah sempurna lah. Di mata gak yang dihitung gaji bara, jabatan lah. Itu makanya orang periuni. Orang periuni itu peta tafakhur. Maka yang rajin periuni, yang sukses, yang botol rancak, yang piti banyak, yang gagal tak mau periuni tu. Ada keceritaan kurang itu. Makanya ada masa tafakhur. Ya seumur saya ni tafakhur ni 40 tahun capaian sudah sempurna. Nah habis masa tafakhur, masuk umur 55 kata 60, datang masuk takasur ni. Takasur ini pertanyaannya kalau laba sobok jo kawan, labara cucu. Takasur nama itu, laba etong bara cucu. Jadi kalau bapak ibu basobok jo kawan, kau bertanya labara cucu. Kama patang dan nampak pemancelik cucu, kalau cucu etongannya nya, itulah masa terakhir. Nado masuk surat itu habis. Kalau bapak ibu lama etong cucu bara, tu tadolah habis masuknya tu nado itu. Kalau di hati 65-70 beko, bako pertanyaannya lebih beda tu. Apa-apa yang lah 70 kau basobok kawan sama SD, kawan sama gadang. Itu pertanyaannya play di isanu lain. Lamati inalinda. Isanu lamati je. Inalinda. Isanu lamati je. Tu saya tinggal awak seru lagi. Lah terakhir. Nah kata Allah kehidupan dunia ini seperti tanaman. Tanaman tu awalnya tidak ada kata Allah. Tiba-tiba hujan turun, pecah bijian yang tertimbun di bawah tanah itu, tumbuh dia. Lalu hijau di puncak hijau orang mengaguminya, indah. Tapi di puncak hijau warnanya tiba-tiba berubah menjadi kuning dan dia layu jatuh menjadi sampah. Begitulah manusia. Awalnya tidak ada, ujungnya sampah. Itu manusia. Bapak Ibu 100 tahun yang lalu di mana? Tidak tahu. Entah di mana 100 tahun. Saya pun tidak tahu di mana saya. Tiba-tiba pertemuan air bapak ibu kita tumbuh kita.
Muncul gagah di puncak gagah, orang mengagumi kita, orang mengelu-elukan kita, datang disambut dengan karpet merah. Tapi tiba-tiba menjadi kuning, dan setelah kuning dia akan layu menjadi sampah dan dibuang. Begitulah akhir semua manusia. Bapak Ibu, suka atau tidak suka, pada waktunya akan menjadi sampah. Saya juga. Suka tidak suka, Bapak Ibu akan jadi sampah. Semua akan jadi sampah. Bahkan sampah kita seburuk-buruk sampah. Manci kucing kalau mati masih dibiarkan di atas tanah. Bapak Ibu kalau mati nanti dibenamkan 2 meter di bawah tanah. Kenapa? Karena sampah kita seburuk-buruk sampah. Saya sekarang kalau saya gubernur nih, mati, orang melayat saya tidak bertanya Lamandi gubernur, tidak. Lamandi Ustadz Sofyan, tidak. Lamandi Pak Doktor, tidak. Tidak ada. Yang tanya orang apa? Lamandi Mai. Nah, mayat itu sampah tuh. Cuman bahasa Arab, mayat itu artinya bangkai. Cuman bahasanya halus karena bahasa Arab. Lamandi Mai, kalau bahasa awalnya Lamandi bangkai tadi. Tidak disebut orang, gelar kita, nama kita, jabatan kita. Sudah, kenapa? Sudah jadi sampah. Padahal kita pernah dibanggakan, dimuliakan, dihormati, dipuja pada masanya. Tapi semua akan berakhir jadi sampah. Tapi pasirnya sudah dilewati. Ada pasir tumbuh, ada pasir hijau, ada pasir kuning. Ini Bapak Ibu yang lah duduk-duduk gini, kok lebih kuning loh. Kuning loh. Jadi memang begitulah manusia. Setelah masa kuning, semua akan berubah, akhirnya menjadi sampah. Nah kata Allah, kalau kalian menjadi sampah, pilihannya hanya 2. Tidak ada pilihan ketiga. Azabun syadidun, engkau dapat azab yang tak berhenti, atau maghfiratun minallahi wa ridwanun, atau dapat ampunan dan keredaan Allah. 2 saja pilihan. Bapak Ibu dapat azab setelah jadi sampah nanti mati, atau dapat ampunan dan keredaan Allah. 2 saja. Karena itu kata Allah di ayat 21-nya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlombalah kamu mencari ampunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sudah kuning-kuning, yang ladati 55-60 itu, sudahlah. Sudah. Masa sudah hampir berakhir. Jangan dunia lagi yang dikejar. Tugas Bapak Ibu sekarang kejar ampunan Allah. Karena sudah pasti terakhir. Berburulah dengan ampunan Allah. Berpaculah dengan ampunan Allah. Itu perintah Allah begitu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu harus berlomba mencari ampunan? Kenapa kita berpacu mendapat ampunan? 1, karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Tidak tahu kita mati, kita datang, tidak tahu kita. Makanya kata Nabi dalam hadis yang sahih, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan bertobat di sore hari, karena belum tentu engkau melihat matahari tenggelam. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan tobatnya di pagi hari, belum tentu engkau membuka mata di pagi hari. Betapa banyak orang yang pagi bersama kita, sore sudah jadi bangkai. Betapa banyak orang malam tidur, pagi tidak bangun lagi. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu antara terbit dan terbenam matahari saja, tidak lebih dari itu. Kalau Bapak Ibu tidak mati malam kini, besok siang mati. Tidak mati siang besok, malam besok mati. Kalau tidak mati siang, mati malam ikut macam itu. Pasti itu. Makanya kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, man qala hina yusbi, siapa yang membaca di pagi hari, apa yang dia baca? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya sayyidul istighfar. Induknya istighfar. Bapak Ibu kalau baca pagi sekali kata Nabi, mata qabla ayyum siya, mati menjelang malam, famin ahlil jannah, surga.
Kenapa dia bersegera dapat ampunan? Dosanya yang di siang hari sudah diampuni di pagi hari, hingga dosa yang belum dia perbuat. Kalau dia baca sore sekali, mata qabla an yusbiha, mati menjelang subuh, famin ahlil jannah, masuk surga. Kenapa? Dia bersegera mendapat ampunan Allah. Dosa yang di malam sudah diampuni di sore hari sebelum dosa diperbuat. Itu makanya Bapak Ibu jangan pernah melupakan sayyidul istighfar. Sudah subuh baca, sudah asar baca, setiap hari. Bapak Ibu kalau baca sayyidul istighfar pagi itu, tunggu salah mati sampai sore, asal mati surga. Ya, tidak percaya nanti coba. Ya. Oh, tidak jadi mati sore, Ustaz, baca sore. Tunggu lo mati sampai pagi, mati surga. Tidak mati, baca lagi pagi, ini mati begitu tuh. Ya. Terserahlah bila keratang lahnya. Yang penting Bapak Ibu baca pagi, baca sore, baca pagi, baca sore. Yang belum hafal tolong cari di Google. Tolong ke anak cucu sayyidul istighfar. Kalau seminggu dibaca tari 2 kali sehari hafal cepat. Ya. Nah, itu buktinya kita ya diperintah segera mendapat ampunan. Karena kita tidak tahu kapan ajal datang. 2. Kenapa kita segera dapat ampunan? Karena tidak ada kita yang aman dan selamat dari dosa. Kita ini Bapak Ibu hari-hari kita dari bangun tidur sampai tidur lagi berdosa. Dak mata, telinga, mulut, dak mulut, tangan, dak tangan, kaki, dak minimal hati kita berdosa. Itu rahasianya kenapa Bapak Ibu? Habis salat, kalimat pertama yang dibaca Nabi diajarkan ke kita itu istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita baca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa begitu? Kenapa habis salat kita istighfar? Bapak Ibu jangan merasa aman dari dosa. Dalam ibadah pun dosa bisa diperbuat. Ibu bapak salat itu bisa berdosa dari itu. Ibu sembahyang di belakang, pas takbir Allahu Akbar, tercalik mungkin orang di muka, lalu su mungkin ibu, lalu kapuyuknya pakai. Pakai ibu dalam hati, rumah rancak, auto rancak, mungkin lusu, dunia sing. Itu dosa ibu. Itu namanya lintasan hati as-sarair. Catat. Ibu tadi sembahyang, ke subuh aja. Pas sujud kawan baca subhanallah kan, subhanallah. Oh dia mau no kancang bau. Agak ibu dalam hati dia tak ada akhirnya sembahyang musuh. Itu maksiat juga. Istighfar. Ibu bapak duduk pada ceramah kini kan, duduk di majelis ilmu tu. Itu sebelum meninggalkan pengajian istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kenapa istighfar duduk di pengajian ini sebelum kita berangkat pulang? Karena boleh jadi selama duduk ni ibu berdosa ni. Ibu nampak baju kawan gak beda warnanya kan, atau bagabi kawan semalam. Ibu panjang muncung tu berdosa. Tu nampak kawan tas gak beda kan, tu dosa tu. Tu maka ibu duduk-duduk di pengajian kok dia panjang-panjang muncung ibu dosa. Ustaz berceramah ibu mauta di belakang tu dosa. Ustaz berceramah ibu mauta tu dosa. Bako dosa Ustaz ibu mauta tu mengecen ceramah Ustaz kok tak penting. Mengatakan tak penting tu dosa, sombong nama tu. Tu maka ibu kalau Ustaz berceramah aja mauta. Maksiat tu. Ibu memang hobi mauta. Mauta, si Ustaz berceramah mauta lah panjang-panjang jadi Ustaz tu tak mengerti lah. Tapi ibu-ibu kok cuci. Ibu kalau kamu mauta di luar, ibu mauta mana sebenarnya ceramah kau menggaduh orang di majelis ilmu kau dosa ke ibu. Kok penting mana ibu mauta di luar aja dalam orang ceramah tu. Tak boleh, maksiat. Kadang ibu-ibu kau masya Allah dari rumah tadi ke masjid berjalan lah mauta sepanjang jalan. Tiba di masjid orang azan nyom mauta aja balik. Sudah assalamualaikum orang berzikir nyom mauta aja balik. Orang berceramah nyom mauta aja. Pokok pulang mauta di jalan balik. Nah tiba di muka pagar tagak tu sengaja mauta lah kampung yang mauta. Dah amu sudah mauta.
Ibu kalau pengajian tuh tenang dulu. Sebab ibu mota tuh maksiat tuh. Kadang yang ibu potan tuh ustaz lah bagi. Ya. Bapak tahu ustaz di perintah potan di ibu tuh. Ya mota macam ni kambo, mota macam ni kambo nak buat potan. Makanya Bapak Ibu sebelum meninggalkan majlis itu istighfar dulu. Karena boleh jadi selama duduk ini Bapak Ibu bermaksiat juga tuh. Itu buktinya tidak ada kita yang aman dari dosa. Istighfar segera. 3, kenapa kita mesti istighfar? Bersegera dapat ampunan. Karena Bapak Ibu tidak bisa menghadap Allah kalau tidak ada ampunan. Pulang menghadap Allah itu godanya ampunan. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah. Siapa yang boleh pulang? An-nafsul mutmainnah, kalau jiwanya sudah tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah dapat ampunan Allah. Kenapa? Dosa itu kata Nabi mahaka fi sadrik. Dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang. Dosa kok Bapak Ibu sifatnya gelisah ini. Ibu bapak asal banyak dosa, gelisah. Makanya Bapak Ibu kalau tidak mau lalu maka mandang tanda banyak dosa. Iya. Asa banyak dosa gelisah. Jangan jo Tuhan deh. Bapak Ibu jo orang saya bercakap, jo suami bercakap, ibu bercakap, jo apa, jo suami dia mau lalu atau mana? Tidak ada dosa. Oh, tidak ustaz dan bercakap dia berkaru aja lalu lu pada hati ibu nama tu. Orang kalau hatinya lunak, ibu kalau tangkau cakap orang tidak mau lalu atau kenapa dosa tu gelisah orangnya. Ibu minta maaf. Maaf Bapak ya, ambo terlongsong tadi iya sama-sama. Tenang lalu ibu ikut. Kenapa? Maaf dan ampunan itu menenangkan jiwa. Itu makanya Bapak Ibu kalau minta ampun dapat ampunan, tenang jiwa. Itu makanya begini. Setiap Bapak Ibu melakukan amal saleh selalu hatinya tenang. Bapak Ibu habis salat, tenang tak perasaannya habis salat? Iya, kenapa? Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Itu kata Allah di surat Hud 114. Setiap kebaikan itu menghapus dosa. Itu makanya habis salat hati kita tenang. Karena salat menghapus dosa dari salat ke salat berikutnya. Ibu bapak habis puasa Ramadan, habis puasa tadilah, pas buku, apa perasaannya pas buka tadi? Tenang. Kenapa? Diampuni dosanya. Bapak Ibu duduk mendengar ceramah, kok diampuni dosa itu? Iya. Yang duduk mendengar ceramah, mendengar kajian, diampuni dosanya. Itu makuk tanang hati Bapak mendengar ceramah. Itu makuk banyak takaluk. Orang takaluk mendengar ceramah itu Pak tanda hati tanang. Kalau gelisah tak mungkin lalu. Di rumah orang payah lalu latih spring bed, mati lampu, lihat AC, berputar-putar. Ikut menyandar sih ke temboknya Pak. Sakancangku Ustaz ceramah hari-hari orang serami. Kau bisa lalu tu Pak. Itu mustahil kalau tak tanang hati itu Pak. Pasti orang yang tenang hati itu bisa lalu dari orang rami menyandar tu sekancang Pak. Makanya ampo kalau ceramah lalu jamaah tak berangnya boleh. Ndak. Tu tanda dosanya diampuni tu, tenang. Ya, apalagi kok labak karunya lalu tu berhasil tak tu. Nunggu mati suruh langsung. Karena setiap kebaikan itu menghapus dosa tu, makanya Bapak Ibu kalau bersedekah, coba apa perasaannya bersedekah? Tenang. Khuz min amwalihim sadaqatu tahiruhum wa tuzakkihim. Sedekah itu menghapus dosa. Itu maka orang kalau rajin bersedekah Bapak Ibu jarang sakit, hati tenang. Nah, yang terakhir kenapa kita perlu dapat ampunan? Karena dengan ampunan itu surga. Makanya kata Nabi orang tidak masuk surga dengan amalnya. Kalau dapat ampunan surga. Makanya maghfirah dan surga itu sepaket. Wasabiku sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Itu makanya penduduk surga siapa ciri-ciri yang dibaca di Azariyat 15 sampai 18. Siapa yang masuk surga? Wabil asharihum yastaghfirun, mereka istighfarnya di waktu sahur. Makanya Bapak Ibu di waktu sahur itu istighfarlah. Allah tunggu yang banyak istighfar di waktu sahur menjelang subuh surga. Makanya Bapak Ibu yang umur 55 ke 60 tu jangan jago ya sahur tu. Jam dia sangampe, jam ampe, sangat lima tu jago lah. Istighfar Allah tunggu surga. Kadang boleh lah, ada apa-apa. Kau ada jamaah ambo tanya Ustaz, ambo suami boleh pakai siapa tu? Iyalah pensiun jago subuh kau tak ya bisa. Tu kebiasaan buruk namanya. Dari muda payah jago pagi.
Apa pasang alarm ni? Jago jam 4:30, jangan usah jam 4 istighfar. Kadang di kampung pun weh dapat apa aku subuh payah ke masjid. Payah jago subuh jam 5, 4:30. Kok tiba musim durian, di Rimbo nya lalu Pak jam 3 durian jatuh subuh, duduk. Nyo capui durian tu center. Dak tantu harimau dia. Ikut sorga jam 4:30 dak 2 harimau dak talok dia. Maka menjaga orang ko rancak musim durian. Musim durian ko murah menjaga orang. Maka ada cerita populer di kampung ko cerita itu, tapi populer di kampung ko cerita itu. Jadi apa ko payah jago subuh. Ulah isteri lah masak di dapur ke jam 4:30 lah mari sida jago le 4:30. Aloknya dia. Dah lagi kurang 5 kurang seperempat dah jago dah lampir azan lalu balik. Jam menjelang subuh jatuh durian kadang belakang rumah dia bo. Musim durian mari sisida durian dah jatuh mambuang langsung. Pas mambuang tu belantuang cek lagi kadang pada yang tadi bunyinya. Hake cek si dapur dah 2 dah. Nang kedua ko kadang Hake ceknya 2 di kau 2 kapalo dan tanduk ngapain. Jadi nang kedua kapalo tanduk ke pintu Pak cek isinya 2 dah. 2 kau kapalo dan tanduk kentong aja. Itu makanya menjaga orang ku musim durian kerancak ya. Maka apa-apa istighfar lewat sahur ya, supaya surga benar. Nah itulah alasannya kenapa kita segera dapat ampunan Allah. Betul lupa Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.